tadi, tips and trick, terus juga apa-apa saja yang bisa kita optimize untuk mengerjakan laparoskopi sterilisasi dengan lebih bagus. Pertanyaan tadi juga akan kita bahas, gimana tuh kalau misalnya ringnya getas. Terus sudah temukan Pak Muhammad, caranya adalah direndam pakai NaCl steril atau aqua steril, itu akan membuat dia lebih kuat. Tapi jangan khawatir, kalau dia masuk ke dalam itu dia dalam keadaan utuh, dia nggak bakalan robek lagi. Itu akan getasnya itu kan pada saat kita pasang ya, pada saat kita pasang itu kan dimelar dia, melar. Nah itu sekaligus ngetes, kalau di situ putus ya udah berarti jangan dipakai. Nah kalau batch yang kotaknya itu putus-putus berarti dia memang udah gak bagus tuh. Kalau mau asal dia nggak ada luarsa kita rendam dulu NaCl steril. Nah dicoba di rumah. Oke. Outline kita adalah terutama mengenai operasi ini karena ini yang menjadi standar, yaitu laparoskopi sterilisasi menggunakan valve ring ya. Jadi ini adalah alat yang akan standar dibagikan oleh BKKBN ke semua kabupaten. Ini adalah pengaitnya, lalu kita kait tubannya seperti itu. Nah selesai ya, kanan kiri. Waktunya nggak lama. Dokter Arif dua nih, ini yang kedua tadi. Dokter Arif itu bisa ngerjain 150 gitu sekali jalan di kabupaten di Jawa Barat ya. Marskal Arif, Angkatan Udara, Dokter Ogin. Tapi nanti di rumah ya nggak usah 100 dulu ya dok ya, 4 dulu lah, 3 dulu, kalau 100 langsung stres. Oke, jadi outline-nya adalah pertama main steps-nya kita ulang lagi dan apa langkah-langkah yang terbaik nanti kita akan perdalam. Yang kedua, untuk setiap step-nya itu ada tips and trick. Sederhana sekali yang akan kita bahas. Jadi kita mulai dulu dengan main steps. Entry itu menjadi step pertama dan yang cukup menentukan. Karena kalau entry-nya susah kita udah stres dulu. Ya kan, udah keringetan duluan, kok nggak masuk-masuk. Mana ini organnya nggak masuk-masuk? Pasti semua sudah pernah merasakan yang nyoba ya. Gagal entry. Jadi betul sekali kalau entry sudah pede, itu adalah suatu, kalau kita buat learning curve untuk laparoskopi itu suatu milestone untuk bisa lebih cepat learning curve-nya. Kalau belum lewat milestone entry, biasanya orang ragu-ragu terus, malas laparoskopi open aja akhirnya gitu. Yang kedua adalah bagaimana melakukan exposure terhadap tuba. Yang ketiga melakukan oklusinya, dan yang terakhir final check ya, secara umum seperti ini. Kita mulai dulu dengan entry. Nah ini pelajaran entry, ini laparoskopi BSS 2 sebenarnya, tapi lebih detail lagi mungkin udah lama. BSS 2 nya kapan dong? 10 tahun yang lalu ya. Kita ulang. Secara umum tekniknya ada dua, close dan open teknik. Apa artinya close? Apa artinya open? Ini artinya peritoneum itu dibuka sampai ke peritoneum kalau yang teknik open. Kalau yang teknik close kita tidak membuka sampai peritoneum, blind. Ya, jadi tertutup peritoneumnya, itu namanya teknik close. Close teknik kita bagi dua, yaitu menggunakan Veress atau tanpa Veress. Jadi direct trocar adalah termasuk di dalam close teknik. Sedangkan yang open ini khusus karena dia melakukannya seperti laparotomi biasa sampai peritoneumnya kelihatan, baru dimasukkan trokarnya. Tentu saja ini untuk menghindari cedera kalau kita kebablasan ya, bisa kena aorta, bisa kena vena iliaca, itu bisa dihindari dengan ini. Tapi ada kerugiannya juga. Pertama, insisinya lebih besar. Kedua, lama ya. Baru gini sebenarnya udah selesai direct trocar. Ini masih mana peritoneumnya gitu ya. Itu udah selesai. Itu adalah open teknik. Veress needle, jadi artinya setelah kita masukkan Veress needle, masukin CA2, baru masukin trocar utama. Ini yang standar dikerjakan ya. Tapi ternyata penelitian menunjukkan, evidence menunjukkan tidak ada bedanya dok. Semuanya tidak ada bedanya. Untuk in terms of risk. Jadi semuanya ada risiko. Semuanya ada risiko, tergantung nanti pasiennya apa nih, mana yang bagusnya kita pilih ya. Setelah kita masukkan Veress, kita bisa masukin trocar 10, baik yang biasa, yang besi itu yang reusable, yang plastik, yang disposable. Ada yang khusus namanya Ternamian trocar dan optical trocar, itu kita menggunakan scope untuk melihat layer by layer. Nah, gitu ya. Nanti kita bahas satu-satu. Pertama adalah with Veress needle dulu. Jadi close with Veress needle. Di mana kita taruh? Paling sering di umbilicus tentu saja. Itu paling tipis soalnya. Tapi ada titik-titik lain yang bisa kita manfaatkan seandainya diperlukan. Misalnya dulu postpartum juga bisa kita kerjakan laparoskopi. Postpartum kan kudusnya sepusat ya. Kalau kita masukin di pusat langsung pentok dia, nggak ada ruangan untuk mengeluarkan pengaitnya. Nah di situ kita naik. Sama seperti misalnya kita mau hysterektomi, kita mau hysterektomi miom besar. Nah itu kalau kita di umbilicus mentok langsung.
laparoskopi kita naikin dulu nih trocar optiknya supaya ada space ruangan ke uterus yang kita mau kerjakan ya. Jadi optical trocar dan ternamia ini dua-duanya sama, dia pakai optik, jadi pakai menggunakan scope. By the way, titik yang lain ada yang namanya Lihuang tadi, satu lagi adalah Palmers, satu lagi adalah Jen Point. Nah ini dia, Nutanjen ini orang India nih, Nutanjen, jadi ini umbilicus, Palmers Point yang kiri atas. Kenapa kiri atas? Karena di sini tidak ada liver ya, tidak ada liver ya. Jadi di sini adanya lambung, jadi yang penting dia lambungnya jangan penuh ya. Terus ini adalah Jen Point, Nutanjen orang India. Itu silakan. Tapi yang paling sering tentu saja umbilicus ya. Kemudian untuk yang open teknik juga ada dua, yaitu sasetan lebar ini yang standar menggunakan Hesson trocarnya khusus. Sedangkan yang kecil itu sekarang dimodifikasi, dia tetap melihat begitu tapi tembusnya pakai jari dulu lah, pakai klem dulu lah, pokoknya sampai peritoneum baru dimasukin trocarnya. Jadi gunanya adalah supaya tidak pakai trocar yang tajam. Jadi kalau kita pakai trocar yang klasik, pakai open boleh, tapi trocar dalamnya nggak usah dipakai. Jadi langsung luarnya aja. Setelah dibuka langsung luarnya masuk. Oke ya. Ini bisa pakai clamp or fingers ya. Oke, kita lihat dulu yang close technique. Ferrous needle, sebelum kita melakukan insersi ferrous jangan lupa diraba dulu perutnya. Jangan-jangan dulu atau sebelumnya screeningnya kurang bagus, misalnya ternyata ada miom gede gitu ya. Dan juga untuk mengakses jenis perut. Jadi jenis perut pasien ada macam-macam. Ada atletis, keras, saya susah diangkat, ada yang lemah gemulai. Untungnya kalau kita tubektomi kebanyakan kan udah multipara, usia udah mendekati 40 atau lebih dari 40. Biasa sih perutnya udah flabby ya, enak untuk diangkat. Itu sebabnya lebih sering kita menggunakan direct trocar. Oke, tapi sekarang kita lihat dulu pakai ferrous karena kita harus bisa dua-duanya dong. Pakai ferrous atau non ferrous dua-duanya harus bisa. Kemudian kita pilih umbilicus karena dia adalah bagian yang paling tipis ya. Tadi sudah kita jelaskan tentang Lihuang dan Palmers kalau ada riwayat operasi ya. Kalau ada riwayat operasi atau kita butuh lebih tinggi kita bisa pakai Lihuang. Jangan lupa ferrousnya dicek. Ada dua hal yang dicek. Pertama pegasnya masih bagus kan? Karena kalau nggak bagus dia pegasnya kita tarik nggak balik lagi. Jadi dia ada mekanisme pengamanan supaya yang jarum tajamnya itu tidak nongol terus di depan. Nanti kita praktekkan. Yang kedua adalah yang pojok kiri itu patensinya. Patensinya itu sambil juga mengingatkan pada saat kita masukin ferrous jangan lupa kerannya dibuka. Karena sering kita kerannya ditutup. Ya, kerannya ditutup, bagusnya kerannya dibuka waktu masukin. Supaya nggak buang-buang waktu lagi mau masukin CO2-nya, nggak perlu buka-buka tutup lagi. Ya. Kemudian juga kita pastikan bahwa sepanjang ini tidak ada sumbatan. Mungkin sebelumnya pakai operasi sebelumnya ada darah, ada jaringan, itu bisa ngeblok. Kita tes dulu aja pakai NaCl. Oke. Ini tadi untuk ngecek gasnya, itu untuk ngecek potensinya. Ya, lalu bagaimana menempatkannya? Ferrous needle ditempatkan tegak lurus dengan dinding abdomen, tapi diarahkan ke rongga pelvik. Itu gimana tuh caranya? Nanti kita lihat ada gambarnya yang pojok sana. Ini kita tarik sedemikian rupa, kira-kira ini tangannya asisten atau operator dok? Operator. Yang ini? Operator ya, sebelah kiri pasien ya. Ini asisten, oke? Nah, saya lebih suka teknik ini, digenggam aja, di-grab aja. Jempolnya itu kira-kira setinggi umbilicus. Jempol setinggi umbilicus. Nah, jadi yang diambil adalah dinding bagian bawah dari umbilicus. Pada saat ditarik, maka kan kemiringannya begini ya dok ya? Kemiringannya kira-kira 45 derajat terhadap bidang datar, di mana umbilicus ada di lembah sini. Jadi nanti ferrousnya akan masuknya tegak lurus dengan dinding perut. Ini kan gini ya, dinding perutnya ya, tegak lurus, tapi menuju ke rongga pelvik. Gitu ya, menuju ke rongga pelvik. Supaya apa? Menghindari kita menusuk ke aorta. Oke. Lalu kita merasakan loss of resistance. Kan anda pegas itu akan kalau dia menabrak jaringan yang keras akan maju tuh bagian jarumnya. Setelah tembus dia klik gitu ya, mundur lagi. Satu lagi klik. Nah, biasanya sih 2 kali fascia dan peritoneum. Jangan 4 kali loh. Klik 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 klik. Habis itu apa tuh yang ditunggu sekarang? 2 kali aja cukup. Tapi kadang-kadang bisa sekali tuh. Ya kalau dia gabung antara fascia dengan peritoneumnya jadi satu sekali. Nah, setelah kita klik, jadi klik bukan patokan, tapi loss of resistance-nya tuh patokan. Begitu udah loss, ya udah jangan cari-cari lagi, ya. Oke, baru setelah itu kita pastikan CO2-nya sudah masuk di intraperitoneal atau belum.
pakai ada beberapa tes, namanya pertama CO2 menggunakan salin tes, yang kedua menggunakan indikator di alat, namanya alat untuk ngirim CO2-nya, namanya apa? Ngirimnya insuflator ya. Insuflator tuh ada tanda-tandanya, angka-angkanya, pressure-nya gimana, flow-nya gimana, itu bisa menunjukkan ini udah masuk atau belum. Pertama kita lihat dulu salin tes. Jadi salin tes itu kita pakai aja NaCl 10 cc misalnya. Kita lakukan dulu irigasi, dorong dulu, harusnya enteng, nggak boleh ada tahanan. Ya kalau udah masuk intraperitoneal, enteng. Yang kedua baru kita sedot. Kalau kita sedot harusnya tidak ada apa-apa yang tersedot, ya gas aja yang tersedot. Kalau tersedot darah, wah salah masuk. Tersedot airnya lagi yang kita semprot, kita tarik ada lagi, berarti dia belum masuk. Ini ngumpul aja di situ, masih ada jarinya tuh. Kalau dia masuk kan harusnya tumpah ya, nggak bisa disedot lagi. Kalau versus, wah amit-amit jangan sampai. Yang ketiga adalah hanging drop test. Hanging drop test itu apa? Kita teteskan sebutir dua butir di ujung dari ferrous needle-nya, lalu dinding perutnya kita angkat, membuat tekanan negatif. Nah nanti drop testnya akan bisa masuk. Kalau benar dia intraperitoneal, ujung ferrous-nya. Bisa dibayangin oke? Tetesin, tarik dinding perutnya, dia akan masuk. Nah yang sering salah cuma ditetesin doang, kok nggak masuk-masuk ya, dia nggak dibikin soalnya. Itu kesalahannya. Atau dari awal dia udah narik gini, terus ditetesin dan nggak berubah, itu juga nggak bisa masuk. Karena harus ada perubahan tekanan, jadi negatif baru dia kesedot. Oke? Itu untuk tes salin tes. Yang kedua adalah insufflator indicators. Ini agak harus lebih detail lagi, tapi nggak apa-apa, ini sangat bagus. Pertama lihat dulu tekanannya. Tekanannya biasanya kita buat untuk entry. Kalau laparoskopi operatif itu bisa sampai 20 dok, supaya mempermudah nanti masuk trokarnya. Tapi di sini misalnya mau set 15 juga nggak apa-apa, setting. Jadi pressure ada yang kita set, ada yang real time. Real time itu kalau CO2-nya udah mengalir. Kalau belum mengalir itu yang kita set pertama. Oke. Lalu yang kedua flow. Jadi dua ini lihat, pressure dan flow. Harusnya kalau dia ferrous needle-nya masuk intraperitoneal, harusnya tekanannya gimana? Pertama kali kita nyalain C2, ini ya CO2 gas on, cetek, gas mengalir. Harusnya pressure-nya tinggi apa rendah? Rendah, karena kan belum ada apa-apa, masih kosong. Harusnya rendah, biasanya di bawah 8 loh patokannya. Kalau dia 2, 3, seperti ini bacanya berapa? Pressure-nya? 1 mm Hg ini 1 mm Hg, yang kita set 15. Begitu kita nyalain gasnya, real time 1, oh berarti bagus gitu, ya. Satu lagi tandanya bagus, kalau dia rendah tekanan di dalam berarti alirannya harusnya lancar, ya kan? Nah aliran lancar tuh minimal 1 liter per menit. Ini 2,5 liter per menit, berarti bagus. Nah itu confirmation yang paling bagus, confirmation test untuk masukkan CO2. Oke. Nah kalau misalnya dia ada perlengketan, misalnya di bekas operasi kita masukin di umbilikus juga ferrous needle-nya, kita bisa lakukan namanya mapping test menggunakan salin lagi. Jadi yang udah terisi tadi, sebelum kita pasang trocar primer kita cek dulu nih sekitarnya ada lengket nggak ya. Kita sedot aja. Kalau kita sedot semuanya adalah gas semua yang keluar, oh berarti aman. Biasanya kalau ada perlengketan seperti ini nggak ada yang bisa disedot, kok gasnya nggak keluar ya, berarti mungkin di titik situ ada perlengketan. Kita hindari titik itu. Ya ini agak advance. Kalau bisa sih kalau yang operasi itu jangan di umbilikus ya sebaiknya. Tapi kadang-kadang nih seksio kan di bawah dok ya. Di bawah nggak lengket kali, boleh ferrous tapi jangan lupa dicek seperti itu mapping testnya. Oke, selanjutnya gimana? Kita pasang trocar primernya. Setelah CO2-nya terisi 15 misalnya atau 20 ya. Pressure-nya saya umumnya bagusnya 20 supaya apa? Supaya dia seperti balon yang penuh. Kalau balon diisi penuh sama balon diisi setengah, kalau kita menusuk paku kan lebih gampang yang penuh, lebih gampang. Kalau yang setengah kita tusuk tuh bisa indentasi dulu baru tembus, ya. Perut juga gitu sama. Kalau nggak terlalu kenceng, agak setengah-setengah kenceng, itu kita harus tekan dulu baru tembus, udah dekat aorta. Jadi lebih bagus 20 aja supaya gampang. Tapi jangan lupa habis itu begitu yakin masuk kita turunin lagi, ya supaya nggak anestesinya ngamuk-ngamuk nanti. Dan jangan lupa setelah kita masuk, lihat dulu area di bawah posisi tadi ada nggak cedera. Apalagi kalau kita ngerasa nabrak sesuatu, bruk gitu, itu harus dicek. Ileumnya ada cedera nggak misalnya ya. Kalau ada cedera langsung ditandain. Kalau perlu langsung konsul. Ini untuk laparoskopi secara umum dok ya, secara umum. Karena kalau nggak begitu Trendelenburg titiknya akan hilang, nggak susah nanti dicarinya lagi. Nah kemudian jangan lupa jangan lakukan Trendelenburg terlalu prematur.
Itu apa artinya? Belum masuk udah di triangular begini. Ini akan membuat kita bingung, pelvic hollow-nya di mana. Yang kita pikir kita menuju ke rongga pelvic, ternyata sudut yang sama kita mengarah ke aorta abdominalis. Nah, itu dia. Alasannya kenapa nggak di triangular di awal. Nanti triangular setelah masuk baru triangular. Oke. Selanjutnya adalah kita lihat setelah Veres masuk pakai trocar primer tadi ya. Ini pilihannya tadi yang disposable, reusable, optical, dan thermamia. Kita lihat dulu yang optical. Nah, jadi optical seperti ini. Ada rongga yang bisa masuk scope-nya. Scope-nya bisa masuk ke dalam. Ini pakai yang disposable, GNG ini. Kalau perhatikan di tengahnya ada lubang. Nah, kemudian asisten pegangin seperti ini, operator yang muter. Nah, tapi enaknya pakai optical trocar ini buat apa? Dia bisa melihat seperti apa di dalamnya tuh, layer by layer. Ya, jadi dia nggak mungkin menembus sampai aorta, karena dia bisa melihat layer by layer. Itu ya, yang paling sebelah kanan. Sama, ternamian juga sama, cuma dia bentuknya ada kulir gitu deh. Bisa dilihat ya, kulir tadi ya. Pakai optik juga, cuma dia tinggal diputer-puter, terus dilihat udah tembus atau belum. Jadi dia nggak ada tekanan yang berlebihan seperti pada direct trocar atau pada Veres dengan disposable tanpa optik atau reusable tanpa optik yang pertama, gitu ya. Ini pilihan-pilihannya. Oke, kita lanjut lagi yang paling sering dikerjakan. Ini namanya direct trocar. Kenapa? Karena lebih cepat, kegagalannya lebih rendah. Ya, udah dibuktikan bahwa dibandingkan dengan Veres dia lebih jarang gagal. Extra peritoneal insufflation itu jarang terjadi. Kenapa bisa begitu? Nah, kita lihat setelah kita insisi, kita lakukan infiltrasi anestesi lokal, ya, kita sayat kira-kira 1,5 cm tuh di sebelah kanan, bisa dilebarkan pakai jari atau pakai bagian belakangnya scalpel. Nah, ini yang tadi saya bilang, tarik, dia tegak lurus dengan dinding perut tapi menuju ke rongga pelvic. Jadi hampir nggak mungkin dia menembus karena dia saking empuknya seperti sejajar dengan dinding perut gitu. Nah, kenapa dia jarang gagal? Karena sebelum kita masukin CO2 kita udah lihat dulu. Begitu pasang trocar, kita lihat dulu pakai kamera, ya kan? Ini udah masuk belum? Kalau udah kelihatan momentum seperti itu ya udah pasti masuk kan? Jadi CO2-nya nggak blind. Kalau Veres itu CO2-nya blind. Kita udah masukin CO2 tanpa melihat langsung, Veresnya udah masuk. Kita hanya pakai confirmation test. Tapi kalau confirmation testnya dikerjain dengan baik itu juga aman banget. Jadi dua-duanya bagus, ya, dua-duanya nggak ada masalah, silakan aja. Ini yang maksud saya masuk tadi ya. Kita tarik sedemikian rupa operator dan asisten, titiknya bukan di atas, bukan di sini, tapi di lebih kranial, supaya arahnya nanti tegak lurus dengan dinding perut, tapi menuju ke rongga pelvic. Oke. Nah, ini yang trocar open ya, open ini kita jarang kerjakan. Ini bedah yang paling sering kerjakan, teman-teman bedah itu paling sering kerjain open teknik. Ada trocar khusus namanya Hassan trocar, yang ada cone-nya seperti ini. Karena dia sayatannya besar, maka kalau dia nggak ada begininya dia melorot-melorot, gampang keluar masuk kan. Makanya dipakai begini supaya dia nggak terlalu melorot ke dalam. Lalu supaya nggak melorot keluar, diikat dong. Jadi fasianya udah diikat dari awal, dicantolin ke sini, cantolin ke sininya. Nah, ini kan tentu akan memakan waktu banget ya gitu. Jadi ini nggak populer di OJ, tapi di bedah mungkin karena dia mungkin ada riwayat operasi sebelumnya. Jadi keuntungannya satu-satunya Hassan trocar adalah dia bisa mengenali kalau kita mencederai usus langsung pada saat buka. Tapi menghindari nggak bisa, karena sama tuh peritoneum sama ileum bisa sama. Tuh kirain ini, wah masih peritoneum nih, ini ileum, ya yang nempel begitu. Jadi nggak bisa dihindari, tapi bisa dikenali, ya kalau open. Ini dia resikonya loh. Yang penting kita pede itu kalau kita tahu resikonya apa dan kita bisa menghindari. Yang pertama adalah resiko di dinding abdomen, yaitu extra peritoneal insufflation. Jadi insuflasi CO2-nya bukan ke dalam peritoneum, tapi extra peritoneal di ruang pre-peritoneal. Ya. Jadi biasanya Veresnya belum masuk atau trocarnya belum masuk, CO2 udah masuk. Akhirnya peritoneumnya malah terdorong makin jauh. Ya, pakai Veres misalnya nggak dicek dulu, udah dimasukin CO2 makin jauh. Nah, di sini bahayanya begitu kita masukin trocar primer, kok nggak masuk, paksa, kena usus, kena pembuluh darah. Nah, ini yang bahayanya. Itu harus dikenali. Yang kedua adalah cedera usus. Nomor 2, organ-organ intraperitoneal terutama bekas operasi yang nempel di sini. Itu nggak bisa dihindari dengan cara apapun kecuali kita pindah tempat, jangan di umbilicus. Tadi bilang open teknik, close teknik, semuanya bisa kena. Ya.
Ini namanya cedera small bowel paling sering. Yang ketiga, cedera pembuluh darah aorta di bawah situ. Nah, caranya gimana menghindarinya? Pertama kita kenali dulu resikonya pada apa. Nomor satu, terutama pada pasien obes, ya, yang tebel-tebel dinding perutnya, hati-hati sekali. Obes pasien, cara menghindarinya nanti kita lihat. Sedangkan tadi khusus pada previous abdominal surgery, dan kalau yang vaskular, terutama pada yang kurus-kurus, jaraknya bisa 2 cm doang antara peritoneum dengan aorta abdominalis pada pasien yang kurus. Bahkan kita pegang perutnya aja bisa berapa ya? Kalau gitu harus hati-hati banget. Mungkin lebih baik pakai Veres. Ya, jadi caranya kalau yang obes seperti itu menghindarinya direct trocar. Direct trocar nggak mungkin extraperitoneal extubation, kan kita lihat dulu pakai kamera, nggak mungkin blind CO2 atau open technique. Cuman yang open technique pada obes kan, garis sumur ya dok ya. Ya kan mendingan direct aja langsung. Previous abdominal surgery nggak ada cara lain, dia harus pindah. Makanya nanti teman-teman kalau mulai dengan laparoskopi sterilisasi, kalau ada bekas-bekas operasi yang apalagi yang mediana, udah deh IUD dulu deh ya, imbang aja deh, jangan steril, jangan pakai steril dulu deh. Sedangkan yang thin patient ini, makanya sarannya adalah Veres needle karena dia lebih bisa dikendalikan. Pressure-nya jangan lupa 20 dulu, biar jauh jaraknya dari atau aorta abdominalisnya. Atau bisa juga pakai optical trocar. Jadi setelah Veres, habis itu pakai optical supaya lebih nggak ada tekanan. Atau open technique juga bisa menghindari ini. Cukup jelas ya maksudnya. Kalau ini semua sudah tahu, maka kita bisa lihat pasiennya kalau nggak ada risiko apa-apa udah direct trocar aja. Kalau umur 40 anak 4 biasanya obes atau kurus? Biasanya obes, direct trocar aja. Selama mengerjakan direct trocarnya tadi enggak. Nah, oh iya, tadi syaratnya direct trocar itu pada saat kita angkat perut, pada saat kita dorong, perutnya nggak ikut kedorong ya dok ya. Kalau nggak bisa dipegang sampai ikut kedorong, itu nggak boleh. Jadi dia harus fix perutnya. Oke? Sudah dibuktikan di Cohen bahwa apapun yang dipakai itu podo bae, resikonya sama. Tapi direct trocar punya keunggulan, yaitu dia jarang gagal ya dibandingkan dengan Veres needle. Itu dia evidence. Nah, yang kedua yang penting adalah bagaimana kita exposure. Bisa melihat seperti ini ada syaratnya dong. Bisa melihat seperti ini ada syaratnya. Jangan lupa exposure ini kita lihat ada 3 struktur penting di namanya kita sebut upper pedicle yang dekat-dekat dengan tuba. Satu adalah round ligament, tuba dan ovary propii ya. Kadang-kadang fimbria nggak kelihatan itu. Tutupan ilium, omentum masih ya. Tapi kita tahu ini pasti tuba karena dia ada di tengah dan paling superior. Di depan adalah round, di sini adalah ovary propii, yang tengah pasti tuba ya. Jadi kita lihat dulu 1, 2, 3-nya di mana. Kalau bisa lihat fimbria ya bagus, tapi kalau nggak bisa cukup dengan melihat ini kita udah tahu mana yang tuba. Oke. Ini dia syaratnya nomor 1, jangan lupa di trendol dulu. Nah, pada pelatihan-pelatihan sering tuh habis masuk program, mana kok kuning semua, bingung gitu. Ya belum diturunin karena momentum ilium semua bakalan ada di situ selama belum diturunin. Turuninnya pakai gravitasi, namanya triangular seperti ini. Dan bisa lihat khususnya semua pindah ke kranial ya. Yang kedua, bladder sering menghalangi juga. Kalau dia penuh, dia susah nongolin fundusnya tuh, ketutupan semua bladder. Yang ketiga, jangan lupa menggunakan uterine manipulator, itu wajib. Kalau nggak punya, bentar boleh pakai sonde tuh. Sendok berat, jangan sonde, sendok berat maksudnya. Sendok berat kan ujungnya tumpul, ya, yang kecil, ya, sendok berat ini tuh bisa masukin ke dalam, difiksasi, misalnya dengan plaster juga bisa, pakai tenakulum dan sendok berat, terus difiksasi pakai steril, plaster steril gitu, itu udah bisa juga. Jadi nggak harus punya, yang namanya rubbing, nggak harus punya seperti itu. Nah, dilihat nih, di mana posisi operator dan memegang uterine manipulator. Jadi kita yang megang langsung, sambil pegang ini sama gini arahnya dulu, supaya kelihatan tutupannya. Gitu tuh udah kelihatan baru tolong dipegangin. Baru kita tembak. Gitu ya. Oke. Itu untuk mengekspos ya. Lalu untuk mengoklusinya gimana? Kita tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ian, ada clip, ada ring, ada elektrokoagulasi, monopolar atau bipolar. Itu yang paling sering kita pakai. Tapi yang dibagikan oleh BKKBN adalah yang ring aplikator seperti ini. Nah, ring aplikator juga kalau teman-teman lihat ada kok jalannya kok dari samping nih. Kalau kayak gini berarti dia pakai 2 titik trocar ya. Kalau 1 titik trocar saja pasti bareng dong datangnya. Ringnya udah kelihatan seperti yang tadi video pertama ya. Kadang-kadang kita perlukan dok 2 trocar pada keadaan-keadaan tertentu, misalnya ada perdarahan. Kita perlu bipolar. Itu bisa. Itu akan membantu. Jadi kalau 1 trocar aja seperti ini, kalau 2 trocar biasanya posisinya di sebelahnya ya untuk melakukan seperti itu ring aplikator atau melakukan bipolar koagulasi. Nih ya teknik yang pertama kita kenali dulu bagian ismus.
Jangan di ampula, apalagi di Zimbabwe, itu nggak bisa masuk, ring aplikatornya itu sempit banget. Jadi kira-kira 2-3 cm dari pangkal kornunya. Kenapa nggak boleh terlalu dekat? Karena pada saat kita tarik itu kira-kira 1,5 cm proksimal dan distal tertarik ke dalam. Ya, jadi totalnya itu 3 cm kan. Kalau kita cuma jaraknya 1,5 cm dari kornu itu bisa robek, ketarik. Ya, jadi agak jauh sedikit. Usahakan dia tetap tensionnya jangan terlalu semangat banget ya. Jadi gentle aja, pelan-pelan, jangan buru-buru gitu ya. Ambilnya tubanya saja supaya menghindari perdarahan. Kalau kita perhatikan ujung pengaitnya jangan semuanya marut banget gitu, mesok-mesok salpingnya dihajar semua, itu terlalu tebal. Selain perdarahan, ini jaringan kebanyakan yang masuk, jadi robek. Oke? Number of ring indicator itu penting banget. Ini kita lagi tuba pertama atau tuba kedua. Karena kalau enggak salah, misalnya tuba pertama kita udah langsung set kedua, apa yang terjadi? Ringnya dua-duanya lepas. Atau sebaliknya, udah tuba kedua kita lupa masih ring pertama, nggak ada yang lepas. Akhirnya kita tarik doang, ringnya nggak lepas. Apa yang terjadi? Berdarah. Kayak kita coel aja, nggak ada ringnya ya. Ini penting banget, harus dilihat. Yang kedua juga, ring always visible. Kadang-kadang lagi dipersiapkan mau masuk, copot sendiri dia. Kalau waktu kita mau pasang, loh kok nggak ada putih-putih ya lingkaran ringnya, berarti ringnya udah copot loh. Keluarin dulu, pasang dulu, baru kita pasang lagi. Oke? Apa artinya keep tension minimum by moving applicator towards the uterus? Itu artinya pada saat kita menarik tubanya, sambil menarik, sambil kita deketin ke kornu supaya dia nggak tension. Jangan malah dijauhin. Itu makin kuat, makin tarik, tensionnya bisa robek nanti, jadi berdarah-darah ya. Nah ini kalau ada situasi-situasi seperti itu, ini yang bisa kita kerjakan. Tubanya kok nggak kelihatan loh, jangan lupa, jangan-jangan exposure-nya belum beres. Cek lagi, bladdernya gimana, trendle rootnya gimana, manipulator uterus sudah dipakai belum? Ya, manipulator uterus jangan lupa didorong dulu ke arah kranial, jangan langsung kanan kiri dong. Ini sering salah juga. Manipulator uterusnya belum ditongolin fundusnya udah digerakin kanan kiri. Jadi yang gerakan pertama tongolin dulu fundusnya, baru arahkan kanan kiri. Oke? Kalau ada hidrosalping tanpa sengaja kita hidrosalping, yang udah paksain aja deh pakai ring, nggak boleh. Kontraindikasi, kasih pasti robek, nggak muat ke dalam situ. Jadi kalau kayak gitu kita either kita bilang sama pasien bahwa ini nggak bisa, kita ganti implan atau ganti IUD, atau kalau kita punya koagulasi tadi monopolar bipolar kita pindah, atau kalau punya klik. Kadang yang punya klik itu paling sering bukan kita dok, tapi bedah. Nah enak kalau di rumah sakit yang bedahnya pakai klik, tanya perawatnya ada, itu bisa kita klip aja. Sama seperti kita mau melakukan IVF ya, kalau ada hidrosalping itu kan kita mesti putus koneksinya tuh ke kafum, diklip aja di proksimal ya, cukup itu juga. Sambil kita kasih tahu pasien nggak mungkin hamil juga kan hidrosalping ya, jadi nggak usah disteril juga secara otomatis nggak hamil. Kalau ada adesi, wah lengket-lengket nih tubanya nggak bisa kita tarik, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak bisa, shift ke yang lain. Ya kalau masih bisa diadesiolisis bisa silakan. Atau kelihatan cuma istus doang, diklip aja karena klip itu tidak memerlukan tarikan. Ya tidak ada segmen yang ketarik, jadi cuma diklip doang. Ah silakan kalau ada klip. Kalau berdarah, misalnya tadi kita narik ringnya nggak keluar, wah darah. Deres loh dok mesel salping itu karena dia langsung dari ovarika ya, itu bisa deres. Jangan kaget di situ, harus cepat, langsung aja dok, masukin lagi, pasang ring baru, tarik lagi. Ya itu akan bisa mengoposi juga. Kalau itu nggak berhasil, mau nggak mau elektrokoagulasi, kita bisa masuk. Atau kalau nggak bisa juga ya terpaksa open. Amit-amit jangan sampai ya. Makanya itu penting sekali tadi hal-hal pada saat melakukan tarikan tuba itu cek dulu, jangan buru-buru. Terakhir final check. Setelah kita udah kerjakan, jangan lupa selalu lihat tubanya bener nggak sudah ini dan tidak ada perdarahan ya, baru kita keluar. Ya saya kira itu teman-teman semua langkah-langkah dan tips and trick best evidence-nya untuk melakukan laparoskopi tubektomi. Terima kasih atas perhatian sejauh. Baik, terima kasih untuk materi yang sangat menarik pada sesi kedua ini, Dr. Herbert. Sesi ini akan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sesi diskusi akan berlangsung kurang lebih selama 10 menit. Kami persilakan jika para peserta ada pertanyaan. Silakan dok, jangan mau-mau dok. Santai aja. Yang dari jauh kan jauh-jauh boleh. Yang paling jauh dari mana dok? Dari Padang, Kalimantan, Papua ada Papua? Enggak ada ya? Ambon? Nusa Tenggara? Oh enggak ada ya? Kalimantan dan Sumatera. Oke. Baik, nggak usah takut, nanti kita akan praktek kok ya. Kalau di sana nanti mau tanya waktu praktek boleh silakan. Saya kira udah cukup jelas atau saya mudah-mudahan cukup jelas ya. Terima kasih.